Pemirsa, warga korban banjir bandang di Kuala Simpang, Aceh, Tamiang berebut bantuan pakaian dan makanan. Akibat penyaluran bantuan yang belum merata, tak sedikit warga yang pulang dengan tangan hampa. Ratusan warga korban bencana banjir di Kuala Simpang, Aceh, Tamiang berebut bantuan yang disalurkan. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran para pengungsi masih sangat kekurangan pasokan bantuan seperti sembako dan pakaian. Tak sedikit juga warga yang harus pulang dengan tangan hampa karena kehabisan pasokan. Selain sembako dan pakaian, warga juga masih membutuhkan bantuan lain seperti makanan siap saji dan obat-obatan. Bantuan sedang disalurkan ini seperti apa ya? Ya, bantuan disalurkan ya apa adanya ya. Ya kadang bantuan dari masyarakat, kalau dari pemerintah kami itu masih minim. Karena kantor-kantor sini juga pada kena juga kan. Jadi yang bekerja pun nggak ada gitu Pak. Kalau rumah kami ya nggak bisa pulang kami selama ini. Lumpur itu terlalu tinggi, kalau mau masuk ke rumah juga kami nggak tahu mau bersihkannya tuh dari mana. Awalnya kami untuk bekerja itu nggak ada Pak. Jadi kami ya ngungsi-ngungsi, kalau sembako kalau yang dapat, kalau yang nggak ada gitu. Warga berharap bantuan dari pemerintah bisa segera diterima untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dari Aceh Tamiang, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta Kemendagri mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Mirwan dianggap melanggar aturan dan meninggalkan warganya saat terjadi bencana. Presiden Prabowo Subianto angkat suara terkait Bupati Aceh Selatan yang melaksanakan umroh saat terjadi bencana di Sumatera. Prabowo meminta Mendagri untuk memberikan sanksi tegas terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Dalam rapat penanganan bencana, Prabowo menegaskan kepala daerah dipilih untuk menghadapi kesulitan dan berjuang untuk rakyat. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di. Bisa. Ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Menanggapi perintah Presiden ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya langsung bergerak. Menurut Bima, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS tengah jalani pemeriksaan dari Inspektorat. Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di situ ada kewajiban bagi kepala daerah, larangan bagi kepala daerah, dan sanksi-sanksi apa. Nah, sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin Inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap. Diketahui bencana banjir dan longsor menerjang sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh terdampak bencana. Banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, terancam dicopot dari jabatannya karena pergi umroh saat bencana. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS meminta maaf. Sebelumnya Mirwan mengaku berangkat umroh setelah daerahnya mulai membaik meski tak dapat izin dari Gubernur Aceh. Haji Mirwan MS selaku Bupati Aceh Selatan dengan segala kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan, keresahan, dan kekecewaan banyak pihak. Kami menyadari bahwa kepergian kami di tengah musibah menyita perhatian publik dan mengganggu stabilitas nasional. Kami berjanji akan terus bekerja bertanggung jawab terhadap Kabupaten Aceh Selatan
pasca banjir, tetap bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan yang paling penting memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Dari Tapsel bang? Iya. Iya bang. Oh, kenapa bang di tempat kita bang? Hah? Gak ada bantuan? Gak ada bantuan. Ini mau sejauh mana bang mau dibawa ini bang? Sudah bisa sekitar 20 kilo. 20 kilo ini bang? Iya bang. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyatakan warga sangat membutuhkan obat-obatan, pakaian, dan peralatan ibadah. Obat-obatan sangat mendesak pemirsa karena warga mulai terserang gatal-gatal karena minimnya air bersih. Yang paling urgent sekarang Pak, kita telah dengar tadi kesehatan Pak, obat-obatan Pak, paling urgent Pak, karena sudah mulai gatal-gatal, sudah mulai kembung dan lain sebagainya Pak. Ini kekurangan sekali Pak obat-obatan. Terus yang kedua pakaian Pak, pakaian sama sekali tidak ada Pak, karena mereka semua di bawah lumpur. Kemudian alat-alat ibadah Pak, alat ibadah juga tidak ada sama sekali, dan juga gas LPG dan 3 kilo ya Pak, itu perlu sangat urgent juga Pak. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah masih memiliki alokasi dana APBD untuk penanganan bencana 5 triliun rupiah. Bahkan menurut Purbaya untuk tahun 2026 Kementerian Keuangan menemukan ruang fiskal hingga 60 triliun rupiah. Ada masih anggaran untuk bencana, kan ada setiap tahun tuh 5T. Itu satu. Nanti kita sudah sisir anggaran 2026. Sebelum ini kejadian sudah kita sisir sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna, kayak rapat-rapat nggak jelas, itu segala macam. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Sudah kita lihat itu ada sekitar itu ada 60 triliun lah dapat. Jadi nggak usah terlalu khawatir, anggarannya ada. Bukan dari potong anggaran tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang nggak jelas, rapat nggak jelas. Ini yang jelas sih nggak apa-apa ya. Jadi kita disisir tuh. Begitu APBD-nya selesai kita sisir semuanya. Kita nggak mau ngulangi lagi seperti tahun lalu, gimana kita potong aja, asal potong gitu. Dari situ ya untung dari situ ya masih ada. Pasca banjir bandang dan tanah longsor, pemirsa, sejumlah jembatan rusak parah hingga mengganggu aktivitas warga dan membuat distribusi bantuan terhambat. Dan berikut liputan jurnalis iNews Arlista Hadi beserta juru kamera Leman dari Nagari Saraleh, Air Timur Agam, Sumatera Barat. Pemirsa, batu-batu besar yang ada di belakang saya ini sebelumnya adalah rumah, bahkan permukiman warga yang nama
desanya adalah Desa Salareh Air Timur yang berada di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Entah berapa banyak rumah warga yang tersapu bersih akibat banjir bandang yang terjadi pada tanggal 27 November lalu. Bahkan saya sendiri, bahkan petugas tidak tahu apakah di bawah tanah ini masih terdapat rumah ataupun jasad yang terkubur oleh lumpur dan bebatuan. Saat ini untuk aliran sungai sendiri normalnya adalah 5-10 meter, namun akibat banjir jadi meluas kurang lebih sekitar 1 kilometer. Bayangkan yang tadinya sungai hanya selebar 5 meter, meluas dan menyapu ada 2 kampung. Saya ulangi lagi, kalau di sini di tempat saya melaporkan ada 2 kampung yang tersapu banjir. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi dari ini saat ini ada petugas dari TNI yang ingin menyeberang ke desa seberang ataupun kampung seberang karena kami mendapatkan informasi dari terputusnya jembatan di sungai ini. Desa di seberang sana yang bernama desa ataupun Jorong Sabrang Air terisolasi selama 12 hari. Untuk jembatan sendiri kita langsung akan bertanya kepada Komandan Unit SAR Brimob Polda Sumatera Barat, Ibtu Syamer. Baik, Pak Syamer, mau bertanya saya tentang perkembangan pembangunan jembatan ini bagaimana Bapak? Ya Mbak, ini jembatan yang keempat yang telah kita bikin. Yang sebelumnya jembatan ini setelah kita bikin cuma paling lama bertahan 3 hari. Apabila debit air di hulu tinggi, jembatan kita akan tersapu. Jadi ini jembatan keempat yang kita bikin. Terima kasih banyak Pak Samer atas waktunya. Semoga untuk pengerjaan jembatan bisa langsung siang ini sesuai target ya Pak ya, langsung siap untuk dilewati masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak Syamer. Pemirsa, selain pembangunan jembatan, petugas juga masih fokus untuk melakukan pencarian korban. Untuk data sementara kurang lebih ada 240 orang yang menjadi korban dan ada 156 korban meninggal dunia. Dari Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Arlista Hadi, Leman melaporkan untuk iNews. Tipu ratusan pasangan dengan kerugian puluhan miliar rupiah, pemilik wedding organizer ditangkap polisi. Kami akan hadirkan informasinya saat lagi, tetaplah di iNews ya.